Om Swastiastu. Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputarta Santiani dengan NIM 1911031182 dari kelas 4D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mengajarkan tentang konsep bilangan pecahan. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Hai anak-anak semua, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan materi tentang konsep bilangan pecahan. Dan Ibu juga akan memberikan contoh soal terkait bilangan pecahan. Baik, langsung saja. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pecahan. Pecahan adalah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional, yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Bentuk umum dari pecahan bisa dituliskan dengan A per B, di mana A yang berarti pembilang dan B yang berarti penyebut. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pecahan. Yang pertama yaitu ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya contohnya seperti 1/2, 3/4, dan 2/5. Yang kedua yaitu ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Kemudian yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Misalnya contoh seperti 0,5 yang berarti 5/10 diperoleh dari hasil 5 dibagi 10. Kemudian ada 0,70 70/100 diperoleh dari hasil 70 dibagi 100. Yang ketiga ada pecahan persen. Pecahan persen adalah suatu bilangan yang dibagi 100. Contohnya seperti 10 dibaca 10% dan nilainya sama dengan 10/100 atau 0,1. Kemudian 65 dibaca 65% dan nilainya sama dengan 65/100 sama dengan 0,65. Nah, baik anak-anak, jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai pengertian pecahan dan jenis-jenis pecahan. Baik, langsung saja. Sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah contoh soal mengenai pecahan. Anak-anak bisa mengambil alat tulis, kemudian anak-anak bisa mencatat dan mencoba untuk membuat atau mengerjakan soal yang Ibu berikan. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama yaitu Putri memiliki 12 buah apel. Kemudian Putri akan membagikan apelnya kepada 2 orang temannya. Dan setiap temannya akan mendapatkan bagian yang sama. Dan berapa buah apel yang diterima oleh setiap teman Putri? Nah, baik anak-anak, tadi Ibu sudah memberikan kalian contoh soal yang pertama, yaitu Ibu akan ulang lagi. Putri memiliki 12 buah apel, kemudian Putri akan membagi apelnya kepada 2 orang temannya. Dan setiap temannya akan mendapat bagian yang sama, dan berapa buah apel yang akan diterima oleh setiap teman Putri. Nah, di sini Ibu sudah memiliki 12 apel. Kemudian Putri akan membagi apelnya kepada 2 orang temannya. Dan setiap temannya akan mendapat bagian yang sama. Nah, baik anak-anak, di sini sudah terdapat gambar 12. Terdapat gambar apel yaitu yang berjumlah 12 ya. Nah, untuk menjawab soal yang tadi, anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada di kertas ini. Nah, di kertas ini terdapat 12 buah apel. Nah, Putri akan membagi buah apelnya kepada 2 orang temannya, yaitu harus sama-sama mendapat bagian yang sama. Nah,
kira-kira berapa ya jumlah apel yang didapatkan oleh temannya Putri? Nah, sekarang kita hitung. Di sini ada 12 apel. Nah, jadi untuk masing-masing teman Putri harus mendapatkan bagian yang sama, yaitu mendapatkan masing-masing 6 buah apel. Mengapa mendapatkan 6 buah apel? Karena 12 dibagi 2 mendapatkan 6. Maka 12 apel tersebut dibagi kepada temannya Putri dengan jumlah yang sama dan masing-masing temannya mendapatkan 6 buah apel. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian 12 apel ini dibagi 2. Dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah apel yang diterima oleh teman-teman Putri yaitu 6 buah apel. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Putri memiliki 1 buah apel. Putri akan membagi apelnya kepada 2 orang temannya. Dan setiap temannya akan mendapatkan bagian yang sama. Berapakah buah apel yang diterima oleh teman Putri? Nah, baik anak-anak, ini contoh untuk soal yang nomor 2. Nah, sudah terdapat gambar buah apelnya ya. Nah, Ibu akan ulang sekali lagi untuk soal yang nomor 2. Putri memiliki 1 buah apel. Putri akan membagi apelnya kepada 2 temannya. Dan setiap temannya akan mendapat bagian yang sama. Berapa buah apel yang diterima setiap teman Putri? Nah, di sini sudah terdapat gambar buah apel. Nah, kira-kira berapa buah apel ya yang diterima setiap teman Putri? Nah, sekarang akan kita bagi. Di sini terdapat 1 buah apel. Maka harus dibagi agar setiap teman Putri mendapatkan bagian yang sama. Nah, untuk itu apel ini akan dibagi menjadi 2 bagian dengan bagian yang sama rata. Nah, untuk pembagiannya seperti gambar buah yang sudah dibagi ini. 1 buah apel kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Nah, maka teman-teman Putri akan mendapatkan bagian setengah dari apel ini. Maka bisa ditulis menjadi 1/2. Nah, baik anak-anak, untuk soal yang ketiga adalah Ani memiliki 1 buah pizza yang akan dibagikan kepada 4 orang temannya. Dan Ani menginginkan temannya mendapat bagian yang sama besar. Bagaimana cara Ani membagikannya dan berapa besar pizza yang diperoleh masing-masing teman Ani? Nah, baik anak-anak, di sini sudah ada gambar pizzanya. Sekarang kita akan menjawab soal yang ketiga. Ibu akan ulangi untuk soal nomor 3, yaitu Ani memiliki 1 buah pizza yang akan dibagikan kepada 4 orang temannya. Dan Ani menginginkan temannya mendapat bagian yang sama besar. Bagaimana cara Ani membaginya dan berapa besar pizza yang diperoleh oleh masing-masing teman Ani? Nah, di sini sudah ada gambar pizza yang utuh yang belum dibagi. Kemudian 1 pizza ini akan kita bagi kepada 4 orang temannya. Kita harus membaginya agar teman-teman Ani mendapatkan bagian yang sama besar. Nah, maka setelah dibagi pizzanya menjadi seperti ini. 1 buah pizza dibagi menjadi 4 bagian. Maka teman-teman Ani mendapatkan 1/2 atau 1/4.
maka teman-teman Ani mendapatkan setengah dari pizza tersebut. Masing-masing mendapatkan sama rata, atau bisa dikatakan 1/4. Ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Maka teman-teman Ani memperoleh masing-masing besar pizza, yaitu adalah 1/4 pizza. 1/4, 1/4, dan 1/4. Maka pizza tersebut sudah dibagi menjadi sama rata, atau besarnya sama, yaitu 1/4. Nah, baik anak-anak, tadi Ibu sudah memberikan kalian contoh 3 buah soal, dan Ibu juga sudah memberikan penjelasannya. Kemudian sekarang Ibu akan memberikan sedikit penjelasan, yaitu tentang pecahan. Di sini terdapat sebuah lingkaran atau benda yang berbentuk bulat. Nah, benda ini akan kita bagi atau kita pecah. Nah, yang pertama, ini lingkaran. Nah, ini lingkarannya sudah utuh. Kemudian akan kita pecah menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Ini disebut 1/2. Karena lingkaran ini dipecah menjadi 2 bagian. Dalam satu lingkaran dipecah menjadi 2 bagian, atau yang bisa disebut dengan 1/2. Kemudian selanjutnya gambar yang kedua, yang ini tadi lingkaran tersebut masih utuh, yaitu 1 lingkaran, maka dibagi 3 mendapatkan hasil 1, 2, 3. Maka bisa ditulis menjadi 1/3. 1/3. Kemudian untuk gambar yang keempat, yang ini 1 buah lingkaran, 1 buah lingkaran, kemudian dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Atau bisa ditulis menjadi 1/4. Nah, kemudian untuk gambar yang kelima, ada 1 buah lingkaran, kemudian lingkaran tersebut dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa ditulis menjadi 1/5. Nah, untuk gambar berikutnya, ada 1 buah lingkaran, kemudian 1 lingkaran ini dibagi menjadi atau dipecah menjadi 12. Maka bisa ditulis menjadi 1/12. Kemudian untuk lingkaran berikutnya dipecah menjadi 10 bagian. 1 lingkaran dipecah menjadi 10 bagian. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 buah lingkaran dibagi atau dipecah menjadi 10, atau bisa ditulis dengan 1/10. Kemudian untuk yang berikutnya, lingkaran yang berikutnya, di sini ada 1 buah lingkaran, berarti 1 buah lingkaran tersebut dibagi menjadi 8 bagian atau dipecah menjadi 8. 1 buah lingkaran dipecah menjadi 8, jadinya seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 buah lingkaran dipecah menjadi 8, menjadi seperti ini gambarnya, atau bisa ditulis menjadi 1/8. Untuk yang terakhir, lingkaran yang terakhir, 1 buah lingkaran ini dibagi atau dipecah menjadi 6 bagian, maka mendapatkan bagian yang seperti ini. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 buah lingkaran dibagi menjadi 6. Seperti ini gambarnya, atau bisa ditulis menjadi 1/6. Nah, baik anak-anak, itu tadi Ibu sudah memberikan kalian
contoh soal mengenai pecahan, kemudian Ibu sudah memberikan kalian sedikit pengertian dari pecahan. Nah, anak-anak bisa belajar di rumah masing-masing, anak-anak bisa mencari contoh-contoh soal, kemudian anak-anak mengerjakannya dengan cara melihat contoh-contoh yang sudah Ibu berikan tadi. Baik, sekian video tentang konsep bilangan pecahan. Apabila di dalam video saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om